Atau balik lagi Pakitoe jadi roamer, Nino-nya menggunakan Ruby. Soalnya mereka ketemunya sama mid lane Sicilian kan. Ah, Apa Nathan ya? Nathan lebih enak sih range-nya kalau di arah mid. Dan Brody dipegang sama Onyx. wah, puyeng ya teman-teman ya. Tapi bisa Tapi jadi ya, juga loh. Kalau misalnya Brody kan di god lane. Mm. Kalau antara ketemu Pakito sama Nathan sama aja masih untungan Brody. Kal- Ya buat teman-teman juga di kolom komentar jangan lupa untuk kasih hashtag Alter Champs atau hashtag Go. Go Onyx kali ini. Langsung aja buat teman-teman semua, ini dia match kedua kita di babak semifinal di mana mempertemukan kedua tim Indonesia. Ramekan kolom komen kita juga dengan hashtag Indopride di mana mereka semuanya ini udah mulai absen nih Cimomo ya. Yes. Wih, Pekanbaru hadir sana hashtag Indopride banyak banget. Wow, berarti Suns-nya yang berada di area god lane dengan Ya, Brody. Oke. Ini memang menurut aku memang Cecilion lebih dari Nathan memang lebih enak di range sih. Yap. Daripada Pakito ya. Waduh, nah itu dia nih. Lilia di awal-awal enak banget. Dia dengan jarak Gila sebegini di-spam. aja itu udah enak banget. Mau sedikit lagi epic Trisata di Cecilionnya bisa didapatkan. Karena untuk Cecil sendiri ada mana yang memang harus dia perkirakan juga. Dan ada jarak juga dari bad impact-nya. Memang dengan jarak sedekat itu tadi yang gak efektif kalau dia keluarin gitu. Betul. Untung dari seorang Udil nggak pakai flame shot. Iya. Itu kalau pakai flame shot Kelar masih tadi bisa. udah. Iya. Dan sebenarnya Dino juga dia harus di area god lane-nya kali ini. Suns tentunya yang memiliki range cukup jauh ya. Jadi memungkinkan banget Suns untuk unggul di early-nya sih. Nih di tengah sendiri Udilnya masih santai. Ada wave minion yang bisa dia hilangkan. Khalid di bawah harus pulang terlebih dahulu. Ada wave minion juga yang udah mulai hadir di bagian bawah. Tapi di tengah Udilnya dan juga Drian masih melakukan fight. Sementara Leo Murphy dan seluruh player dari Alter Ego udah terlihat posisinya. Di mana tadi ada Mountain Shocker yang dikeluarkan Keyboy seorang diri. Ejectornya hampir aja bisa mendapatkan karena Leo Murphy tapi langsung digagalkan dengan Donald Wolf King. Dan ujung-ujungnya berhasil langsung melemparkan dengan 3 point shoot. Udah ada 2 orang yang menjadi korban dari Alter Ego shock terapi di menit 1:50 detik. Ini yang kita bilang, jangan ngelepas jauh head ke tangan Keyboy. Masih terlihat kuat banget dari seorang Keyboy, tapi di area bawah bootsnya masih coba free step dan langsung menumbangkan monster begitu saja Papulung. Karena dari monsternya belum punya Raging Sandstorm. Waduh, dia belum punya Raging Center walaupun dia punya Quick Sand Guard yang bisa dia gunakan untuk ngeregen lagi HP-nya. Tapi tadi dia ngeregen darah depan umum Cimomo. Ada Furious Dive yang langsung bisa menggagalkan dengan efek Airborne-nya masuk ke dalam tubuh dari Khalid. Ya selesai-selesai aja tadi. Iya, apalagi kita tahu pasif dari seorang Yuzong nih kuat banget dengan Furious Drive-nya ya. Dia bisa ngisep itu darahnya. Bukan main, dipaksa ngedonorin darah. Donorin PMI ini jangan nyambut nih PMI ya. Aduh, tapi lihat landingnya benar-benar coba dikontrol oleh seorang Boots. Dan Sally Boy coba untuk mengusir pergerakan dari Circuit Lance ini dengan super positionnya. Bahkan Keyboy pun masih coba untuk menahan lagi dan lagi dengan agresif play dari seorang Jawhead. Sementara itu di bagian tengah mundur dulu beberapa player dimiliki oleh Onyx Esport. Lalu Leo Murphy maju ke bagian depan. Terlihat lagi ada Donran Wolf King lalu tembakin. Sally Boy mundur dulu, belum level 4, belum ada Offender. Di bawah Yuzongnya dibiarkan seorang diri, di mana sekarang Raging Centrumnya langsung mendapatkan ke arah Keyboy, tapi Keyboy untungnya masih punya flicker. Dia pergi lagi ke arah yang berbeda, berkumpul dengan rekan-rekannya dan selamatlah sudah Keyboy untuk kali ini. Yap, dan masih tarik ulur juga dari kedua tim kali ini meskipun kita melihat Onyx sudah mengantongi 3 point kill terlebih dahulu di 3 menit kita yang pertama. Tapi kalau kita lihat dari Circle Lance masih punya free space banget untuk farmingnya. Sementara dari Alter Ego mereka harus cari cara gimana cara nge-stop pergerakan dari Circle Lance. Sally Boy mulai masuk kali ini dengan Entropy. Mereka coba tarik ulur terlebih dahulu di area bawah. Keyboy mencoba untuk mengcover boots kali ini. 3 member dari Alter Ego nggak mau terlalu memaksakan di area bawah. Ini ada 3 player mundur lagi. Mereka berhasil mendapatkan beberapa shield turret tadi. Sementara Sally Boy diberikan space untuk farming dengan cukup banyak. Tapi dari Sirvet lah coba farmingnya udah masuk ke pengarangan rumah orang nih Cimomo. Iya, ini makanya. Cimomo yang masuk pekarangan tetangga ngambil mangganya. Begitu. Ngambil mangga dan pastinya Udil juga dipaksa untuk menggunakan black shoes-nya Pak Pulung. Karena tadi dari seorang Sirvet Lance ini damage-nya udah mulai sakit banget dari Sirvet Lance sendiri. Level 7 kali
kali ini. Dibandingkan dengan Celiboy memang masih memiliki level yang sama, tapi Celiboy sudah tumbang pertama kali. Tiap. Itu dia. Imo Vendornya udah langsung memberikan efek yang sangat buruk terhadap satu player dari Onyx Esports, di mana sekarang Kiboy-nya menjadi korban. Iya, Kiboy yang berjalan sendiri aja di area sungai kali ini, dan bahkan turtle-nya dipaksa di reset setelah ada Mountain Shocker dari Swiftlands kali ini. Sementara di area bawah, Boots bermain terlalu agresif masuk ke area inhibitor turret kali ini, dan bahkan masih bisa ditarik mundur setelah adanya Udil dan juga Leo Murphy yang terlihat di area bawah. Nah loh, ini dia pertarungan yang akankah terjadi untuk memperebutkan turtle, di mana sekarang tadi turtle-nya udah langsung di reset, udah ada lagi Tona 4 memori dikeluarkan, Nino-nya masih cukup kuat, ada Sirvetlan yang langsung masuk ke arah dari orange buff, lebih tidak menginginkan dulu ke arah turtle-nya, dia mengamankan dulu orange, baru mungkin nanti akan balik lagi ke arah turtle ini. Leo Murphy namun di bagian belakang sana Burce udah mulai hadir, udah mulai take off, dan di mana dia akan landing, di mana turtle sekarang udah langsung didapatkan juga oleh Celiboy. Pertempuran kembali terjadi di bagian tengah, sedikit lagi Peter sisa, tapi satu bad impact langsung nabrak arah kepala ini milik oleh pemain dari Alter Ego, satu orang yang langsung diamankan begitu aja. Kiboy-nya bisakah dia selamat, bisakah dia pulang bersama rekan-rekannya, dan selamat untuk kali ini. Celiboy maju ke bagian depan, tapi damage-nya belum cukup. Again and again Tona 4 memori dikeluarkan, tapi belum ada yang berhasil langsung didapatkan. Udah ada lagi Mountain Shocker, tapi masih cukup darah mereka untuk bisa selamat dari areanya. Iya, mencoba untuk bermain lebih objektif di area mid kali ini. Sans hanya berfokus saja dan bahkan nge-clear minion secepat mungkin kali ini, menunggu beberapa pemain dari Onyx untuk kembali respawn lagi, dan hanya satu yang bisa ditangkap dari Alter Ego tadi. Meskipun kita ngelihat Alter Ego berhasil ngedapetin objektif tertentu. Itu tadi monster bener-bener ditimpa sama bad impact, itu kepalanya vertigo langsung itu Cimo. Ditabrak sama kelelawar, banyak banget masalahnya. Dua orang dilemparin skateboard yang dimiliki oleh Sirvetlan, kena tulang keringnya, kena betisnya, sakit banget, langsung terstun mereka berdua. Langsung terstun dan bahkan gak mau memaksakan tim fight di area atas tadi. Dan kali ini Alter Ego mereka sudah langsung melakukan balasan pressure, aku bisa bilang, kayak mereka kasih tekanan balik gitu loh ke arah teman-teman dari Onyx Esports sendiri. Sementara di area atas kali ini Kiboy bakal coba untuk melakukan rotasi lagi, dan lagi ada Vendit yang arah ke arah seorang Sans. Kali ini Sansnya bakal coba dipukul mundur, dan bahkan lihat ada Nino dengan knockout strike-nya mencoba untuk mengharas ke arah seorang Sans, namun masih ada cover yang baik dari seorang Drian. Oke, Sansnya recall depan umum dikejar, untuknya masih ada efek stun. Namun untuk kali ini ada Tona 4 memori memberikan shock terapi juga kepada Nino. Nino nggak boleh terlalu dekat ke arah tubuhnya, tapi di arah yang berbeda. Pertempuran antara juragan pasir rawa belong, yaitu Khalid dengan skusirnya, skuter pasir yang miliki tadi masih aja di bagian bawah, masih santai sejauh ini, tapi 0-2-0 KDA yang dia milikin. Celiboy ingin mendapatkan satu outer di arah bottom lane, udah ada konsil langsung diaktifkan begitu aja, tapi Kiboy masih cukup ragu, nggak mau terlalu maju, dia malah mundur dan mungkin merelakan aja ke arah turretnya, di mana tadi wave minionnya bisa dihilangkan dengan cukup cepat. Iya, untuk perbedaan networknya tidak terlalu berbanding jauh, namun ini akan mengubah tentunya dari kedua tim, karena turtle-nya berhasil diamankan oleh tim Alter Ego. Sementara Onyx yang lebih unggul sekitar 1000 mungkin aja bisa dikejar oleh teman-teman dari Alter Ego, karena turtle-nya tidak bisa dikontes oleh tim Onyx. Cepet banget tadi ya ingin nge-turtle kayak begitu, dan sekarang serangan hadir dari Onyx Esports. 3 orang ada di bagian bawah, Raging Sentro masih dikeluarkan, tapi dipanah juga oleh Sirvetlan. Mereka yang mendapatkan satu outer turret, mereka bertiga mundur, 3 lawan 2, ada stiker juga. Antivirus pun diambil oleh Leo Murphy. Iya, antivirus yang dia tahu ini damage dari physical damage dari Onyx bener-bener udah kuat banget. Apalagi kalau menurut aku Sans memang sekarang belum memiliki damage yang cukup, tapi dibawa ke arah late game tentunya ini Brody bakal menjadi PR yang cukup berat. Celiboy bersama dengan Nino mencoba untuk ngedapetin satu turret di area bawah, sementara Boots bersama dengan Kiboy bersama Sitikan mereka mau dapetin turret di area bawah. Oke, dan sekarang satu turret udah berhasil langsung diamankan begitu aja, di mana turretnya juga langsung hancur. Mengerikan sekali apa yang udah dilakukan oleh Onyx Esports, dan mereka mendapatkan bonus lagi, monster dirobohkan. Iya, monsternya tumbang begitu saja. Bakal pada pertukaran satu untuk satu turret di area atas dan juga di area bawah. Tapi lihat Celiboy bersama dengan Nino, mereka masih nggak mau rotasi. Mereka mencoba untuk kasih pressure di area atas. Sementara dari Onyx mereka harus benar-benar berhati-hati sih sama pergerakannya Celiboy yang kali ini udah ikutan rotasi ke area bawah, Pak Pulung. Yap, sementara itu dengan adanya rotasi lagi yang dilakukan oleh pemain Onyx, mereka tidak tahu nih, tidak tertebak
mau kemana lagi dan siapa lagi yang akan diserang. Di bawah udah hancur, monsternya digas habis-habisan. 0-3-0 adalah hasil yang memang jarang kita lihat dari monster dari beberapa game yang udah dia jalanin. Masuk ke dalam rerumputan dengan itemization yang udah bisa kita lihat juga. Drian, Clock of Destiny, Lightning Transient udah siap untuk memberikan efek yang sangat-sangat buruk juga. Konsel diaktifkan, ditabrak dengan Sambal Force, langsung mundur lagi ke bagian belakang. Jawhead-nya ditumbuk kali ini, besi-besi yang ada di dalam tubuh dari Jawhead. Entropi dikeluarkan tapi mundur dengan teratur, serentak pula dari Onyx Esports. Iya, coba untuk dibalaskan balik oleh teman-teman dari Alter Ego dan bahkan lihat udah di zoning beberapa area di area Lordnya, dari area Rivernya juga bakal coba dikuasai terlebih dahulu oleh teman-teman dari Alter Ego dan mereka make sure kalau dari Onyx nggak akan bisa ngekontes Lordnya dengan cukup mudah nanti Pak Pulung. Yap. Ini dia, pulang lagi recall, lagi setup, ulang lagi. Dari sisi objektif mereka sama-sama mendapatkan satu outer turret yang ada di area bawah dan juga di area atas. Tapi Udil dengan level 10-nya sejauh ini masih belum ada point dead yang belum dia dapatkan. Oh, mereka recall balik karena mereka tahu mungkin dari Onyx kali ini datang dengan full squad, full HP juga. Bisa dibilang Alter Ego gak mau kehilangan momentumnya karena mungkin tadi sempat ada teamfight yang buat mereka agak sedikit low dan mereka tahu Onyx pun tidak berani untuk langsung eksekusi ke area lot yang pertama kali. Yep. Jadi masih bisa ditarik ulur oleh teman-teman dari Alter Ego sendiri. Nah, sementara Onyx masih memegang keunggulan dari networknya sekitar 900 perak. Yep. Tapi tidak terlalu berbanding jauh dari tim Alter Ego kali ini. Sementara lotnya bakal coba dicolek-colek terlebih dahulu. nih masih bisa dibilang slow juga ya pace-nya ya Cimomo ya. Mereka bermain dengan santai, tidak mau terburu-buru, tapi bedanya adalah Drian sekarang udah dikasih makan purple buff. Ini mananya kan semena-mena, bad impact-nya, kelelawarnya bakal nabrak, bakal ngekepret siapapun yang ada di depannya loh. Ini terus-terusan pasti bisa dikeluarkan oleh pemain dari Onyx Esports. Dan sekarang udah mulai kaset apa yang dilakukan, udah ada baiting juga terhadap Lordnya. Keyboy maju ke bagian depan, Cyclone Eye langsung diamankan. Monster akankah dia lompat dengan satu Raging Center, di mana di bagian bawah ada bad yang dikeluarkan juga. Terlihat dengan Sanguine Cloud. Namun untuk Lordnya sedikit lagi yang tersisa, Raging Center belum dikeluarkan sejauh ini, namun langsung lompat ke bagian depan, mengantarkan jauh aja dari Khalid. Udah ada lagi satu torapan memori, ditarik juga dengan Emo Fender. Namun sekarang satu player juga yang dimiliki oleh Onyx Esports langsung teman begitu cepatnya. San yang gak kuat lagi menapainya damage. Double kill bisa didapatkan juga oleh Selipoy. Ninonya ingin lari ke arah mana, tapi Ninonya masih ingin lebih ditumbuk. Sudah naganya, bukan Samsak yang dia tinju, tapi naga yang ada di udara yang dia tinju. Iya, kehilangan 2 untuk 1 kali ini Alter Ego. Mereka berhasil untuk mengontrol dari sisi team fight-nya, namun mereka gagal dalam mendapatkan Lord-nya kali ini. Tidak bisa dikontes dengan cukup mudah oleh tim Alter Ego dan bahkan mereka harus menghentikan lajunya Lord di area bawah kali ini. Celleboy sudah mulai bersiap, tapi harus berhati-hati. Sudah ada Drian kali ini yang sudah menunggu dan bahkan ini bakal menjadi Lord yang cukup cepat. Tapi lihat sakit banget, Bad Fist dan juga Bad Impact dari seorang Drian. Celleboy langsung mundur dengan satu trophy tentunya Pak Pulung. Jalan banget tadi Tia Cimomo ya. Ada Sanguine Cloud, ada Bad Impact. Sekarang stacknya udah berapa nih kalau pro player main kayak gini, tapi sama Vendetnya nggak narik ke arah siapapun, di mana sekarang Bad bisa dikeluarkan. Sanguine Cloud-nya nggak berhasil untuk menarik ke arah siapapun. Mundur lagi pemain dari Onyx. Mereka tetap bisa menekan walaupun tadi ada beberapa playernya yang jauh lebih banyak didapatkan oleh pemain Alter Ego ya Cimomo. Iya, dan kali ini dari Sun juga mencoba untuk melakukan split push terlebih dahulu di area atasnya. Jadi ini bakal menjadi team fight 4 lawan 5 bersama dengan Monster juga yang bakal coba untuk menahan di area bawah. Yep. Udil udah punya defend left, tapi ternyata lihat Suns-nya. Terkena punishment yang begitu sakit banget dari seorang Celleboy dengan entropy dan juga super positionnya. Suns tumbang begitu saja Pak Pulung. Buset, itu Leo Murphy kena dari Bad Impact setengah loh. Ini Drian loh, gila, dia udah level 14. Aima itu stacknya udah berapa ya? Leo Murphy kan ya roamer, pasti ada item-item defense dalam tubuhnya. Leo Tapi Murphy kenapa sakit banget? Dia juga baru level 11 juga sih kalau dibandingkan sama Drian yang level 14. Iya. Tapi kalau kita lihat dari statistik kedua support kita ya, Udil dan juga Drian di sini. Memang sebenarnya Drian nih mungkin karena dia unggul dari stacknya, damage-nya ini juga udah lumayan sakit. Tapi Nino sekarang udah punya Malefic Roar, jadi harusnya untuk penetration ini lebih sakit lagi dari seorang Pakitonya. Ini Nathan juga DPS-nya udah kencang banget. Tadi kita lihat di mana dia 1v1 dengan Suns ya Cimomo ya. Kalah DPS banget dari Brody-nya loh. Brody kan untuk dari tembakannya sendiri, dari satu tembakan ke tembakan lain punya jarak ya. Nah sekarang WON pun diamankan oleh Suns. Baik.
Ini dia itemization yang tadinya udah terlihat, yang udah diambil lagi. Sementara di bawah kalian bisa lihat antara dua Hokage, Udil dan juga Drian. Total assist yang satu 16,0, yang satu 52,0. Tapi damage per menit yang satu 4117, yang satu 3845. Karena kalau Drian ini lebih ke arah damager juga ya, Cimomo Iya, ya. dia yang kasih burst damage juga sih dengan Resist dan juga Impact. Tapi Monster bakal coba dikejar, mau Wah. kemana sebelum Force juga dari serang Monsternya udah gak punya Raging Sandstorm karena dia sempat pakai Raging Sandstormnya untuk kabur, namun kita tahu melawan Jawhead adalah sulit banget karena Jawhead masih punya sebelum Force. Tapi bakal coba dipaksa tim fight-nya kali ini. Sally Boy bakal coba ditahan dan ada satu ejector dari serang Keyboy mengahan ke arah serang Leo Murphy. Leo Murphy bakal hilang begitu saja, tapi Keyboy Immortalnya bakal pecah begitu saja. Bakal coba dikejar kali ini, bootsnya mengarah ke arah serang Sally Boy dan Sally Boy-nya tumbang di tangan seorang Boots ternyata. Waduh, ada 3 player yang dimiliki oleh Alter Ego yang mendadak langsung dihilangkan oleh player dari Onyx, dan sekarang sakit banget itu damage-nya. Ya ampun, Drian kalau nggak diambil sekali aja untuk diberhentikan pergerakannya, bahaya loh. Dan sekarang mereka dalam mode menekan, mereka dalam mode menyerang. Pastinya untuk Drian akan ada di belakang, tapi bad impact-nya itu bisa nancap ke depan kapanpun dia mau loh, Cimomo. Ya, ini yang membuat Udil juga sekarang udah punya damage yang sakit banget dengan Gloom-nya. Lihat slow effect plus juga burst damage dari Gloom. Ini membuat Drian tadinya mau solo kill ke arah seorang Udil itu nggak mudah Pak Pulung. Ini Lord sendiri sekarang udah dicolek-colek. Sementara itu semua pemain dari Onyx mereka udah mulai berkumpul. Sirpetlas juga sejauh ini belum ada lagi poin dan dia dapatkan again untuk Khalidnya, menjadi pola basket yang langsung dilempar oleh Coet masuk ke dalam kerumunan rekan-rekan dari Onyx Esports. Diusir mundur pemain dari Alter Ego. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan, akankah ada keberanian untuk maju, tapi ternyata tidak, diikhlaskan begitu saja untuk Lordnya, Cimomo. Iya, diikhlaskan begitu saja. Dan padahal nih kalau kita lihat Alter Ego mereka lebih unggul dari segi objektifnya dengan 5 turret di tangan tim Alter Ego. Dan bahkan dari Onyx kali ini mereka masih memegang 4 turret. Namun lihat turret di area atas tuh tinggal 1 hit lagi gitu loh. Yap, itu digertak aja udah tumbang sini tuh, cuma tumbang nggak lo? Kena angin ya. Iya, tumbang nggak lo? Langsung tumbang. Tapi menurut aku ya ini memang kelihatan banget dari Monster sendiri agak sedikit sulit masuknya. Karena tiap kali dia mau masuk pakai Raging Sandstorm itu damage dari Drian, damage dari Sans, Sirvitsland semuanya connect. Dan ini yang membuat memang semuanya dari Monster tuh agak sedikit sulit masuk ya. Waduh. Lihat Sansnya paling depan, nyicil-nyicil. Nanti eksekutornya tuh dari Sirvitsland. Iya, dan Drian semuanya item jahat udah jadi loh, Cimomo. Bener-bener tidak ada item yang baik di dalam tubuhnya, jahat semuanya. Tapi di bagian bawah udah ada Lord yang siap untuk langsung menabrak dan juga menumbangkan KGB tertarik. 1 udah hancur, 1 udah hilang. Apakah mereka akan mundur? Tapi ternyata tidak, mereka masih ngacu. Buset, sakit banget. Udah ada lagi 1 pergerakan yang dilakukan. WON tadi diaktifkan, di mana Brodinya gagal untuk mendapatkan poin kill. Yang sekarang Isansinnya Leo Murphy langsung digagalkan untuk bisa bertahan hidup. Di manakah landingnya dari Black Dragon Pom ini? Dia mundur ke bagian belakang, namun sakit lagi. Coba terlihat itu damage macam apa pemain-pemain Onyx Esports. Wow, Sakit banget. Kehilangan 2 inhibitor turret di area mid dan juga di area bawah, membuat Onyx mereka pun gak mau terlalu overcommit kali ini. Mereka cukup dengan 2 inhibitor turret aja karena setelah terkena damage dari Sally Boy di sini juga udah lumayan perih. Drian yang menjadi tulang punggung tentunya dari tim Onyx sendiri, dia pun tidak bisa terlalu gegabah karena meskipun dia punya bad fist, dia punya bad impact, dia punya Sanguine Claw, tapi tetap aja ya itu kalau misalnya kena DPS dari seorang Sally Boy, wah perih banget Pak Pulung. Apalagi kalau misalnya kena sampai slow effect dari seorang Udil dengan magic shockwave-nya. Wah, ini bener-bener gimana ya? Kalau dari Onyx sih emang terfokus kayaknya sekalinya ada bad impact keluar. Itu udah fix mundur semua ya, Cimomo ya. Pemain dari Alter Ego di mana damage-nya udah nggak main-main lagi loh. Semua item jahat tadi udah langsung diambil, tapi Nathannya sejauh ini masih untuk bisa melakukan sebuah pergerakan yang begitu baik, di mana dia masih bisa mengelak juga terus-terusan serangan yang dilakukan oleh pemain Onyx. Cuman dari Monster terlihat di mana dia emang benar-benar diincar, dicecer dan juga dihajar habis-habisan sampai dengan 6 poin dead yang berhasil diambil sejauh ini. Setelah adanya 1 Mountain Shocker, udah langsung terlihat ada konsil diaktifkan, dilempar untuk kali ini Leo Murphy-nya kah? Enggak ada yang berhasil didapatkan oleh Keyboy dan dia pun langsung mundur ke bagian belakang. Bad impact yang memberikan backup damage yang sangat-sangat menyakitkan. Udah Sanguine Claw lagi, Leo Murphy berhasil mundur dan mereka pun dari Onyx nggak mau terus melanjutkan. Iya, mereka mau coba untuk tahan terlebih dahulu dan bahkan mungkin nunggu Lord yang ketiga yang akan muncul dalam waktu 1 menit lagi nih Pak Pulung.
yang harus bersabar adalah sebenarnya menurut aku kayak Alter Ego. Mereka harus benar-benar cari momentum yang pas dulu sih. Kayak mungkin Raging Sandstorm dari Monster yang bakalan connect, atau bahkan dari positioning Udil yang perlu diperhatikan juga karena Udil ini menjadi prioritas target juga dari tim Onyx sendiri. Tapi Nino kalau coba ngincar ke area backline-nya kali ini, sementara Silly Boy masih berfokus untuk ngambil minion di area bawah terlebih dahulu. Nih pada buset dah. Ini kalau kita lihat dari campnya mereka masing-masing fokus banget ini semuanya ya. Iya, tapi Tuh. purple buff-nya Silly Boy diambil sama Drian nih. Aduh ya memang sudah wajib ini ya. Dia mengambil dan juga memiliki apa ya purple buff tersebut biar lebih nge-spam lagi bad impact-nya, siapapun akan bisa menjadi korbannya loh. Iya, mana juga nggak akan terlalu boros-boros banget Iya. dari Drian di sini. Tuh kan dia ngambil itu lagi. Tuh sakit banget bang. Udahlah bang, jangan dikeluarin terus bang. Itu stacknya udah berapa bang? Ini menit 19 masalah, bentar lagi menit 20. Cecilian menit 20. Itu stacknya udah berapa? Yang main Iya, juga betul. pro player. Kita udah nggak tahu lagi ini udah berapa ratus itu stacknya. Tapi ini Silly Boy sendirian di area bawah, jadi dia harus benar-benar berhati-hati banget Yap. kali ini. Lordnya sudah mulai muncul di menit yang ke-20 kali ini. Apakah ini akan menjadi gebrakan dari tim Onyx yang langsung mengarah ke area Lordnya kali ini? Sementara dari Alter Ego masih ada satu Silly Boy yang berada di area bawah, bakal rotasi ke area mid kali ini. Leo Morphy mulai kelihatan dan bakal langsung ditabrak begitu saja. Dan bahkan ada Nino di area depan langsung hilang. Dan dia tersisa sendirian karena dari teman-teman Alter Ego nggak mau terlalu overcommit. Benar sekali, dikejar habis-habisan oleh pemain Onyx Esports, tapi ternyata tidak. Untuk kali ini ada beberapa 4 player aja langsung mengejar ke arah player dari Alter Ego. Semuanya dipukul mundur, semuanya mundur teratur. Ejectornya langsung connect ke arah Silly Boy. Ada Immortal yang pecah di sana, nggak bakal bisa bertahan Silly Boy-nya. Keyboy memberikan kelasnya, menunjukkan aksinya baik banget apa yang dia lakukan. Di mana rekan-rekannya udah siap langsung menampung dan juga mendapatkan poin kill lewat satu lemparan tersebut. Sanguin Claw, bad impact terus-terusan dikeluarkan. Udah lagi tahun 4 memori. Khalidnya berhasil masuk ke dalam satu pesta red, tapi tidak untuk pesta red ya, karena langsung diajar habis-habisan. 1-0 untuk Onyx Esports. 1-0 untuk Onyx Esports setelah Ninonya berhasil diculik begitu saja. Ada ejector yang baik dari Kibo, dan ini menurut aku di game kedua Jawhead-nya nggak bisa dilepaskan lagi begitu saja sih Pak Pulung. Yap. Wah, kacau. Mereka dari Onyx Esports dari early gamenya sampai ke mid memang bertukar-tukar serangan juga di antara kedua tim ini. Tapi lama-kelamaan sepertinya dari Alter Ego mulai terpukul mundur, mulai mengecil juga area pertahanannya, dan pola permainan dari Onyx berubah di saat tadi purple buff-nya